Yang sangat saya sayangkan, posisi baik ya, karpet merah dari Pak Prabowo ini nggak dihargai oleh Emmanuel Ebenezer. Barangkali bisa kami ditunjuk sebagai pengacaranya Noel gitu. Kami akan bela sebisanya gitu. Karena Noel itu orang baik gitu. Dan kita tahu track record dia kan turun langsung menegur perusahaan-perusahaan yang nggak benar, yang nahan ijazah orang apa segala. Jadi kita berpandangan bahwa Noel ini kena kontra politik. Pak Prabowo, tolong saya, berikanlah saya amnesti, gitu. Nah itu ada tuh omongan di depan media itu, depan wartawan tuh. Dalam kondisi seperti itu saya rasa secara psikolog Noel memang perlu. Kawan, dengarkan si Noel. Hidup di bumi menyiksa diri. Banyak orang-orang tertawa hidup di negeri sampah, negeri yang gila. Yeah. Banyak orang-orang yang gila. Negeri sampah, negeri koruptor, negeri para buaya. Buaya darat, buaya laut, buaya itu bang, lagunya itu kayak gitu. Gitu doang bang, ayo bang. Jadi pemirsa, karena Lagu ciptaan saya, negeri ya, sampah. tadi lagu ciptanya Bang Firdaus itu negeri sampah, negeri para koruptor, tapi bukan di Indonesia ya. Bukan di Indonesia, emang ini terakhirnya gitu, bukan di Indonesia. Tadi udah masuk tuh. Udah masuk, kan ntar cocok dengan Noel tuh lagunya. Lagu ciptaan saya tuh. Pemirsa cumi-cumi.com, ini kali kita akan membahas mengenai Bang Emmanuel Ebenezer, Wakil Menteri ya, Tenaga Kerja yang kemudian tertangkap basah karena diduga memeras banyak perusahaan lewat jalur K3, proses perizinan K3, dan ini sangat menyakitkan hati masyarakat yang pertama, dan kemudian sangat menyakitkan hati juga para aktivis 98 yang memang berjuang untuk reformasi. Dan Noel ini, Emmanuel Ebenezer, ini salah satu, biasa dipanggil Noel ya, salah satu aktivis 98 juga, 98. yang memang ikut berjuang untuk reformasi ya. Dan di samping saya juga kan ada Bang Firdaus Oyobo yang juga adalah aktivis 98, dan saya sendiri adalah aktivis 98 juga. Saya dari keluarga besar Universitas Indonesia, dan Bang Firdaus dari terdahulu adalah dari Aba Cikini, Resimen Mahasiswa ya. Jadi saya pimpinan KBUI, Bang Daus dulu sebagai apa? Anggota Resimen Mahasiswa. Anggota Menwa ya. Tapi ikut demo juga. Demonstrasi ya. Jadi kalau demonstrasi 98 dulu itu kalau ke gedung DPR MPR atau kemanapun juga di Jakarta ini, semuanya ikut. Semua ikut. Kalau saya kan pimpinan. Jadi pimpinan itu selalu di belakang. Mengawasi yang demo kan. Nah kalau Bang Daus ini yang di depan ini. Saya yang diadu. Yang diadu. Makanya saya punya kuliahnya masih unyu-unyu kali. Kita udah tua. Lagi demen-demennya ribut dulu. Gitu ya. Jadi ini kita kembali bicara tentang Bang Noel ya. Bang Noel ini aktivis 98. Bang, bareng-bareng kita Bang. Pandangan Abang mengenai Bang Noel bagaimana Bang? Ketangkep sama KPK ini Bang. Jadi kalau saya memandang Emmanuel Ebenezer ini, dia kan sahabat saya juga. Ya. Jujur saya dulu kontra sama Emmanuel. Waktu dia di Projo, saya di relawan militan Prabowo kan 2019 kita sempat bentrok-bentrokan kan sama si siapa? Bang apa yang satu lagi pendukung Pak Jokowi yang 98? Sinaga? Bukan yang sekarang jadi kabinet Pak Prabowo tuh. Wamen atau apa itu? Oh, siapa? Budiman Sujatmiko bukan? Iya, Budiman Sujatmiko. Oh, ya dia ini ya. Ya kan? Jadi dulu kan beliau Projo juga tuh Budiman Sujatmiko kalau nggak salah ya. Saya tuh waktu Emmanuel Ebenezer yang bilang mau laporin Pak Prabowo, penjarakan Pak Prabowo segala itu saya ngamuk tuh. Saya ngamuk berat itu. Sampai istrinya si Andre Taulani saya laporkan ke polisi kan di Polda Metro Jaya. Waktu itu karena menghina Pak Prabowo kan gitu. Jadi ya saya nggak tahu jadi masuk ke gerbong Pak Prabowo kan saya nggak tahu gitu. Dan dia jadi orang dekat dengan Pak Prabowo. Saya sempat protes juga waktu Emmanuel Ebenezer jadi menterinya Pak Prabowo. Loh, kami ini yang dari mati-matian dari 2009 saya
mendukung Pak Prabowo dari Megapro kan, dari Megapro, terus Hatta Rajasa Prabowo 2014, terus Sandiaga Uno Pak Prabowo 2019, itu kan kita mati-matian gitu kan. Kok tahu yang jadi aktivisnya Projo jadi menteri gitu, Jadi Wamen. menteri, Nah ya. kita yang mendukung mati-matian Pak Prabowo nggak jadi apa-apa kan gitu. Waktu itu ya sempat. Tapi nggak apa-apa lah. Saya anggapnya udahlah itu mungkin Pak Prabowo punya penilaian sendiri kan gitu. Jadi akhirnya saya dengan kawan-kawan itu, Jimmy CK ya kawan saya, ketua GL Pro dulu, yang sekarang ini udah jadi komandan bela negara di Menhan. Beliau diangkat jadi ketua komandan bela negara di Menhan kalau nggak salah ya, Jimmy kawangian ya, teman satu perjuangan dengan saya yang dulu ditembak perutnya di patung kuda depan Bawaslu dulu. Beliau udah dapat posisi di sana gitu. Saya berbicara waktu itu sama Jim, ini gimana nih? Orang Projo semua yang diangkat sama Pak Prabowo nih. Yeah. Kita nggak ada yang diangkat nih, termasuk Bang Iwan yang kemarin di sel politik kan, Bang Iwan kita ya, yang dituduh mau nembak Pak ABCD lah kayak gitu. Saya telepon juga Bang Iwan, ngobrol. Ya mungkin Pak Prabowo ada pandangan lain ya. Kita pendukung Pak Prabowo yang udah mati-matian belum diangkat menjadi komisioner atau apa di BUMN dan lain-lainnya gitu. Saya bilang ya biar aja. Dan saya alhamdulillah sekarang sudah menjadi ketua umum Pembasmi, jadi nggak perlu jabatan-jabatan seperti itu. Iya gitu. kan bikin jabatan sendiri akhirnya Bang. Iya akhirnya saya bikin jabatan di luar sendiri kan, di luar pemerintahan kan ya. Iya dan saya jadi petingginya gitu kan. Yeah. Jadi pejabat hukum, jadi saya nggak perlu jabatan-jabatan itu gitu. Namun yang sangat saya sayangkan posisi baik ya, karpet merah dari Pak Prabowo ini nggak dihargai oleh Emmanuel Ebenezer. Kenapa sih gitu loh? Kami ini pejuangnya Pak Prabowo loh waktu Pilpres. Kami nggak dikasih apa-apa sama Pak Prabowo. Tapi kamu yang mati-matian mau jatuhkan Pak Prabowo, menghina Pak Prabowo. Ya kan kami sakit, ya kan? Kami sakit hati gitu kan waktu itu tim Projo menghina Pak Prabowo. Kok dikasih karpet merah sama Pak Prabowo? Tapi saya bilang sama teman-teman sesama aktivis Pak Prabowo kan, dibilang ini mungkin ada maksud Pak Prabowo. Nah, kita tahu Pak Prabowo itu politiknya kenceng loh. Yeah. Pak Prabowo itu orang jago banget, ahli strategis gitu kan. Jadi kami menonton aja dari jauh. Benar kejadian. Dan waktu sebelum Emmanuel ditangkap KPK, saya di kantornya. Ngobrol, lalu saya telepon, Well, bantuin gua Well. Gitu, bro bantuin gua bro. Kenapa Firdaus? Ini berita acara sumpah gua dibekukan gak jelas ini. Lu ngomong ketua MA lah. Biar gue bisa sidang lagi. Kalau gue bisa sidang kan gue bisa belain kalau lu ada kasus. Hahaha kata dia. Wah ada kasus bro, gue mah lempeng-lempeng aja kata dia. Kayak gitulah bahasa dia berkelakar sama gue gitu. Si siapa nih si Emmanuel? Waktu ditelepon. Kurang lebih seperti itu ya, gue lupa ngomongnya. Tapi gue bilang, well kalau gue jadi bisa sidang lagi, barangkali gue bisa bela lu kalau lu suatu saat ada kasus. Coba lah gitu gue. Ya? Itu belum ketangkap itu kan? Belum, nggak lama. Sebulan 2 bulan sebelum itu kan gue telepon dia bercanda-bercanda gitu. Gue sering telepon dia. Sebulan itu bisa 2 kali telepon dia kan. Karena ada, well ini ada perusahaan nakal nih well. Begini. Well ini ada orang PJTKI begini, dia kasih arahan terus. Memang anaknya supel. Emmanuel Ebenezer itu baik banget. Baik dan supel. Makanya dengan adanya peristiwa hukum seperti ini, gue curiga Emmanuel ini korban politik. Makanya gue sempat nawarin kan bang. Di video VT kita kan, well Pak Ketua KPK, tolong kalau bisa ada akses saya mau jadi pengacaranya Emmanuel Ebenezer dengan gerbong kita. Pembasmi kan ada ratusan pengacara, jadi barangkali bisa kami ditunjuk sebagai pengacaranya Noel gitu. Kami akan bela sebisanya gitu, karena Noel itu orang baik gitu. Dan kita tahu track record dia kan turun langsung menegur perusahaan-perusahaan yang nggak benar, yang nahan ijazah orang apa segala. Jadi kita berpandangan bahwa Noel ini kena kontra politik. Jadi artinya kena kontra politik yang kita sih berpesan pada Pak Prabowo jangan sampai terbawa arus isu-isu netizen gak jelas gitu. Jadi benar-benar harus dilerai masalah Noel ini, apakah dia terlibat langsung atau enggak gitu. Dan dengan adanya pengambilan kendaraan Noel yang disita KPK dan lain-lain dipajang itu, saya rasa menurut saya itu lebay gitu loh. Karena KPK itu kan belum ada putusan pengadilan untuk mengambil barang itu gitu loh. Di dalam undang-undang tipikor juga nggak ada istilah nyita barang, kecuali sudah ada berita acara pemeriksaannya bahwa barang-barang itu hasil korupsi. Tapi tidak bisa diakumulatif seperti itu. Mana tahu Noel itu beli motor atau mobil dengan uang halal gitu kan. Tapi sama KPK kan semua yang ada di rumahnya disita semua gitu. Nah ini juga terlalu lebay kalau menurut saya KPK gitu. Jadi ini pandangan Bang Firdaus ya mengenai Noel ya. Jadi begini Bang Firdaus, ini kan kita sama-sama aktivis 98 ya. Emang sejarahnya ini macam-macam kelompok, macam-macam pimpinan aktivis 98 yang kemudian berjuang. Tapi pada waktu 98 tuh idenya sama. Mereformasi, kemudian menghentikan korupsi.
kemudian juga Yang terpenting intimidasi. menghentikan pendapat. intimidasi, Iya. sama kemudian melakukan demokratisasi Iya. negara kita supaya menjadi lebih baik ya. Baik ya. Demokrasi menjadi akhirnya kita bisa bersuara untuk apapun juga Iya. secara bertanggung jawab kan. Kita juga berteman sama Noel. Jadi kita berteman sama Noel juga dari grup kita kan sama grupnya Noel nih kan. Iya. Noel ini kalau nggak salah Forkot ya. Forkot ya, forkot. Forkot ya. Kalau nggak salah forkot. Jadi Forkot ya. Jadi nggak cuma Noel juga kan si siapa? Nah Adrian betul juga kan dari Forkot juga Forkot, kan. iya. Jadi kita berteman ya, teman kan idenya sama, anti korupsi juga. Nah sayang disayang, Bang Noel ini kemudian kecebur. Bukan kecebur, tapi memang melakukan. Ya kalau udah jadi tersangka Ya ya tersangka menurut kita ya pasti melakukan ya. Jadi melakukan, kita iya. rasanya sayang banget ya begitu. Ketika Sayang. aktivis 98 kemudian berubah menjadi atau terlibat atau berada dalam wilayah pemerintahan, kemudian akhirnya terbawa arus Bawa korupsi arus. ya. Abang Firdaus gimana sih? Sedih nggak sih melihat ini Bang? Ya kalau saya sih melihatnya gini Bang, gue lihatnya Noel itu, sorry gue pakai kata gue ya Bang, karena Iya, kalau iya. ngomong sama Abang saya kayak pejabat teras kita berdua. Iya nggak apa-apa ini. Jadi gini Bang, gue melihatnya Noel ini kan ada sisi Bang kita baiknya. pejabat teras bukan sih Bang? Teras karpet Bang. Di karpet. Jadi menurut gue Noel ini Bang, ada sisi baiknya juga gitu. Karena Iya. dia mau terjun langsung dan mau membela rakyat-rakyat yang Jiwa ditahan. aktivisnya Iya. masih ada. Dan dia tuh nggak sedikit loh Bang, jasanya sama karyawan-karyawan yang dijolim itu Bang. Dan gue lihat Noel ini benar-benar apa sih, responsif dia. Jadi bilang, "Noel, ini ada orang nih Noel dikurung di mana? Di luar negeri gini. Udah lu kantor gua gitu." Jadi dia tuh benar-benar kalau masalah tenaga kerja tuh udah top abis dia. Iya. Jadi makanya gue bilang tadi di sini, gue minta pada Pak Prabowo, cobalah Pak Prabowo, saya minta pada Pak Prabowo yang terhormat, coba pandang Noel ini dari segi positifnya dulu. Karena biar gimana pun dia udah ngambil resiko keluar dari rombongan PDIP untuk membela Pak Prabowo masuk Gerindra. Itu dulu. Karena ini kadernya Pak Prabowo gimana pun. Salah, terlepas salah dan benar ya, karena hukum itu abstrak. Jadi kalau memang bisa ada pembelaan, bela dulu lah Noel ini gitu. Minimal hukumannya diringankan lah kalau nggak bisa dinikahkan. Karena kemarin ketika di BAP kan gue lihat, wah udah jadi tersangka, berarti Noel bener dong melakukan ini gitu. Kita kalau orang hukum kan gitu patokannya. Kalau udah tersangka, jadi P21 kita nggak bisa ngomong lagi. Paling kita eksepsi apa-apa. Jadi kita juga sedih tapi tertawa ya. Sedih Atau gitu. tertawa sedih. Tertawa sedih. Gimana sih rasanya tertawa sedih itu gimana? Ya itu Bang? mulut mangap tapi hati nangis gitu. Ya kita sedihnya karena ini aktivis 98 yang kemudian mencoreng nama aktivis 98. Betul. Tercoreng lah kita juga kan. Tapi untungnya gini, kita berdua ini yang kelihatan sebagai aktivis 98 ya, yang kelihatan. Yang kelihatan. Yang nggak kelihatan banyak banget ini kan. Banyak. Banyak banget. Ribuan, ratusan ribu jemaah aktivis 98 ya. Yang kelihatan kita aja di sini karena kesorot ya. Iya. Karena yang vokal kita, Bang. Iya vokal. Tapi kan kita nggak pernah masuk pemerintahan ya. Nggak bisa masuk, nggak pernah. Kalau ditawarin jadi komisaris, Abang mau? Enggak dong. Kenapa? Gini Bang. Bantu Pak Prabowo lah Bang. Aneh ini nggak bisa bangun pagi. Sama saya Bang. Saya bangun jam 12 Bang. Jadi Pak Prabowo, mohon maaf kami aktivis yang senang mau jam 12 siang. Pak Prabowo Subianto dengan segala pemerintahannya, kami mohon maaf, kami bukan orang partai. Kami juga nggak bisa ikut pemerintahan. Bukan apa-apa, karena kami nggak bisa bangun pagi Pak. Pagi nggak bisa hidup teratur Pak, kami rock and roll. Takut Bapak marah-marah sama kami nggak disiplin. Karena kita orang bebas Bang. Ya, orang bebas itu ya orang bebas ya. Orang bebas kita. Nggak mau terkekang. Kayak di Bui kan hidup di Bui. Gaji gede tapi kayak burung Bang. Makan enak tapi sangkarnya bakar emas. Jadi Bang Firdaus kalau dijadiin komisaris mau nggak? Tadi tanya saya nggak mau tuh. Saya belum Bang. Belum mau juga. Tergantung. Saya lihat gajinya dulu Bang. Oh iya. Loh saya orang nggak munafik Bang, saya orang nggak munafik. Kalau tahu-tahu saya ditelepon Pak Prabowo, Firdaus tolong ini Pertamina diberesi. Dirjen oke siapa? Atau menteri ya kan? Gede gajinya. Gede, tapi menteri nggak mungkin Bang. Iya. Karena yang saya dengar, ini pesan buat Pak Prabowo, yang saya dengar, isunya. Masih ada tuh, jual beli jabatan tuh masih ada. Oh masih ada? Masih ada. Ini pesan saya sama Pak Prabowo, kalau memang mau nuntaskan korupsi jangan tanggung-tanggung Bang. Jual beli jabatan jangan. Atau Bapak mau jual berapa kami yang beli kan. Jangan jabatan itu diperjualbelikan, atau jangan mengisi jabatan itu dengan asal Bapak senang. ABS gitu. Lihatlah orang yang berkualitas. Yang benar-benar bisa membangun negeri dengan baik dan tulus. Bukan gitu. Kita berdua ya. Bukan berdua, bukan.
Tapi saya enggak Bang, saya kalau ditawarin saya mau Bang. Mau ya. Mau, iya. Pak Prabowo Subianto, Saya lihat ini Bang gajinya. Firdaus ini kalau Saya emang ditawarin nggak munafik Bang, jadi di pemerintahan mau, tapi gajinya gede. gaji gitu. gede Tapi karena kan nggak ada gaji gede sekarang ini. mengganggu tidur saya Bang. Oh iya, Karena saya tidur jam 12 sih baru bangun Bang. Gara-gara masuk pemerintahan saya jam 7, jadi gaji harus gede Bang. gini, kita punya hubungan sebenarnya dengan Bang Noel ini kan. Iya. Ada beberapa kasus kemudian kita komunikasi dengan dia untuk minta supaya dia bantu. Salah satunya adalah kasus Sandi Butar-Butar ya. Oh iya, saya Yang damkar itu kan kita minta Betul, bantu Noel kan, tapi nggak selesai juga. Belum ada perbantuan pada waktu itu. Nggak apa-apa. Tapi kita juga dulu waktu kampanye Prabowo Subianto 08 yang capres-wapres itu kan, kita juga bantu juga sebagai aktivis 98 juga kan, Iya. menyuarakan posisi-posisi ya. Kita tidak akan membahas kasus-kasus lama, penculikan yang masih Tapi Abang berjalan. gue potong Bang, Nah, boleh nggak Bang? Apa? Jadi cara Noel turun ke lapangan itu gue rasa salah Bang. Ya, kan Dia jadi kayak LSM Bang, kayak ormas. Oh, iya. Datang ngamuk-ngamuk ke segala. Harusnya dia tuh bikin regulasi, disposisikan kepada biro hukum yang bekerja biar dia elegan gitu loh. Iya. Dia cukup telepon saja gitu. Jadi Noel ini salah. Waktu cara turun ke ini. Keliru cara turunnya kan kayak ormas Bang jadinya. Ya, Hei, dia- mana kamu? Perusahaan mana? Panggil bos kamu nggak kayak Tapi gitu kan dia pejabat, turunnya juga kan pakai Ducati, Bang. Bang. Iya, kalau saya pakai Kijang kapsul Bang. Lebih terhormat Bang. Ini gini mobilnya banyak tuh Noel, Bang. Kalau saya diangkat, maaf Bang, saya potong. Iya. Kalau saya diangkat jadi menterinya Pak Prabowo Bang, saya pakai Avanza Bang, dinas. Iya. Itu konsekuensinya. Biar apa tuh, Bang? Hah? Saya mau ngikutin Jokowi sederhana Bang. Iya. Dia pakai Avanza aja Bang saya kemana-mana. Nggak perlu pengawalan Bang. Gitu. Tapi Noel ini ya kita kita gibah boleh kan? Iya. Cerita aja Bang. Gibah aja lah, Jangan ya. gibah. Orangnya udah kadung jadi tersangka, gibah aja gitu. Jangan Bang, kasihan Bang. Oh, jangan ya? Biar Enggak, ini teman kan kita, cerita ya. dari dunia berita ini Iya, iya. bahwasannya ada 22 mobil ini ya. Iya Bang. Betul ya, Bang? Betul. Itu Saya punya Noel semua itu? Saya udah hitung Bang. Heeh. Untuk kelas menteri seperti Noel dan pernah jadi pejabat juga, dengan mobil segitu tuh kecil Bang. Kecil ya. Saya aja pengangguran, mobil saya banyak Bang. Dan harganya lebih dari mobilnya Noel Bang. Jadi saya urut-urutin dulu kan, ya kan. Nih ada Harley-nya, ada apanya. Saya hitung asetnya Noel kalah jauh sama saya Bang. Iya, ya. Kalah jauh, saya punya gunung Bang. Padahal dia menteri itu. Saya Apa punya wamen gunung itu ya? Bang. Ih, wamen. Bagi saya yang nggak wajar lah gitu. Dia pejabat ya kan, disita mobilnya. Mobil hanya segitu-gitu harganya. Iya. Nggak terlalu lebay lah, seakan-akan Noel itu koruptor beneran itu. Iya, iya. Terlalu lebay Bang. Mungkin juga ada campuran antara uang hasil korupsi sama Dan antara uang gaji. aktivis, uang aktivis, Uang aktivis atau juga. mungkin pernah nyaloin tanah atau apa kan Iya. nggak tahu Bang. Kayak saya dulu kan pernah nyaloin tanah juga gitu kan, tembus 5 miliar gitu. Jadi kalau menurut saya setelah saya lihat dari Gambaran. gelaran hartanya Noel kemarin, saya bilang aduh belum seberapa ini. Ya kan, Wamen. harta Noel, kan gitu kan, Iya. 17 miliar. 7 miliar tuh kecil banget Bang. Kecil banget ya. Bagi kita itu kecil banget. Emang bagi kita juga kecil itu, Kecil Bang. banget. Ini kita belaga-belaga jadi orang kaya nggak apa-apa kan, Iya. Bang? Beneran kalau saya Bang, kaya Oh, beneran. Abang bener? Beneran. Oh, kalau kaya. gitu saya buka kartu, Bang. Saya lebih bener lagi. Salah Bang. Mending kita nganggur jadi orang kaya Bang. Saya Makanya pengangguran Bang, ada makanya- kerjaan saya nggak kerjain Bang. itulah kenapa kita nggak bisa bangun pagi, karena udah terlalu kaya. Kaya. Karena kalau orang kan bilang, orang tua zaman dulu bilang, hei bangun pagi, kalau nggak rezeki dipatok ayam. Iya. Sekarang udah kita potong-potongin Bang, nggak ada yang matok. Persoalannya kan kita bukan ayam kan. Iya. Tapi kita bukan keledai juga Bang. Iya. Saya simpanse Bang. Ini lagi agendanya Bang Termul, Noel. termul. Ini Bang Noel ini bisa disebut sebagai apa? Kalau bahasa ilmu binatang Bang ya. Ini bahasa ilmu binatang ya. Kan ada gium atau ada Ya. analogi apa namanya Iya. itu ungkapan-ungkapan ya. Ungkapan ya. Keledai tidak boleh Filosofi. Ya. jatuh. Kel- Keledai Keledai adalah binatang bodoh yang jatuh di lubang yang sama. adalah binatang bodoh yang jatuh jatuh di lubang yang ke lubang sama. sama. Kalau Noel baru Belum, jatuh sekali. baru Bang. jatuh sekali. Iya, Belum masih- disebut Masih keledai. disebutnya simpanse apes. Simpanse tapi apes Bang. Tapi ini ada satu teriakan Noel nih yang kita lucu juga ya. Iya. Pak Prabowo, tolong saya, berikanlah saya amnesti, gitu. Nah itu ada tuh omongan di depan media itu, depan wartawan tuh. Dalam kondisi seperti itu saya rasa secara psikolog Noel memang perlu adanya kawan yang menguatkan jiwanya Iya. gitu kan. Kan dia nggak nyangka gitu loh. Mm-mm. Dengan kondisi dia sedang Sebentar. gencar-gencarnya Dia nggak nyangka kalau ketahuan sama KPK. ketahuan. Dia nggak nyangka. Karena gini Bang, kasus yang ditangani sekarang ini bukan kasus dia yang baru Bang. Mhm. Tapi kasus yang pernah dia jalanin dulu gitu loh. Baru muncul sekarang. Itu yang saya dengar. Bukannya ini kok kasus-kasus ini
kasus yang Kumulatif ini. lama, ya akumulatif, maksudnya ada kasus ini lalu dipantau gitu loh. Iya. Wah, si Noel kok sering meres perusahaan kan gitu. Iya. Kita pantau aja deh, kita pantau aja apa sih? Pada saat dia rapat gitu. Nah kebetulan ada satu bukti yang buat dia jadi tersangka gitu. Iya, masuklah dia. Masuklah dia tertangkap tuh basah barang. dia kan. Padahal di saat dia lagi mau membersihkan namanya, mungkin dia waktu itu dia udah tahu, Iya. wah kasus ini kayaknya gue bakal kena deh. Ya udah gue pura-pura jadi orang orang bener aja deh. Segitunya dia pura-pura jadi orang benar ya. Cuman begini, sebenarnya mungkin salah dari namanya, Bang. Iya bang. Namanya kan Noel itu ya. Oh gitu. Noel itu Sering kalau Noel bang, jadi John Noel. Mana Noel terus bang, harus ganti nama, jangan Noel bang. jadi apa? Tonjok bang. Tonjok. Jadi kalau dorong ini tonjok jepret. Jok dipanggil jok. Nonjok bang. Itu makanya saya pikir-pikir ada yang salah nih, Bang. Iya. Iya. Noel tadi. Jadi Dia semua sering perusahaan Noel. ditoel-toel. Udah habis perusahaan bang. Nah, kalau gitu kita bilang ya, Heeh. ketika nanti Bang Noel mudah-mudahan bebas, Amin, mudah-mudahan dapat amnesti ya Mudah-mudahan ya. dari Prabowo. Kalaupun itu dapat juga gila juga sih ya, ini negara kan begitu. Iya. Kemarin udah agak gila, tambah sekarang gila lagi. Semua diamnestiin. Semua koruptor diamnesti. Ya udah rubuhin aja penjara bang lah. Daripada ada penjara buat sandiwara doang. Rubuhin aja, bebasin aja semua penjahat bang. Jadi saya ketua umumnya lagi bang. Ntar saya bikin ketua umum lagi, ketua umum penjahat Indonesia bang. Saya ngajuin Pak Prabowo tolong bikin departemen penjahat. Gue ketua umumnya. Jadi keren kan, ada gaji penjahat-penjahat gue bina gitu kan. Tapi nggak usah dipenjara, dibina dulu. Dibina ya, bisa itu Bang Ya, ya. tapi nggak nurut ya dibinasakan bang. Sedih saya nih Bang. Saya ini harus ngomong pakai saya Bang. Iya. Kalau pakai aneh-aneh ini kayaknya Iya. nggak masuk. Kayak Arab bang, apa nggak Kayak- pantas jadi orang Arab. Aneh-aneh emang kayak Habib. Habib. Oh Habib yang terkenal siapa nih di sini di Indonesia nih, Jakarta nih? Habib Rizik ya. Habib Rizik terkenal. Tapi orangnya sekarang udah Habib mungkin Bahar. Habib Udah Bahar, tawadu, Habib udah Rizik, tawadu. tapi dua-duanya memang sudah kemudian mulai berubah lah ya. Iya udah tawadu Sudah. lah. Hah? Udah tawadu sekarang. Tawadu ya. Apa tuh Bang? Nggak tahu bang, saya denger dari Ustadz aja bang. Tawadu. Coba lihat di Google bang. Ya kita jangan melenceng Bang, ini lagi ngomongin Noel ini. Noel, tadi Abang bilang kalau turun ke lapangan suka Kayak salah ormas. turun. Kayak ormas. Kayak lesing salah, dia harus konsultasi sama saya bang. Coba waktu itu Noel bilang, kayaknya lu udah yang cocok jadi biro hukum gue. Bagian hantem-hantem. Ya emang bidang gue bang. Harusnya Noel menunjuk gue sebagai kabiro hukum Menaker kan gitu. Jadi gue hantem-hantemin semua. Jangan dia yang turun bang. Salah deh bang. Tapi hari ini Noel ini sedang berada di tahanan KPK ya. Artinya dia merikuk di sel ini kan. Iya. Kalau Abang jadi dia lagi di sel ini, coba kita berandai-andai kita sebagai Noel ini. Iya. Apa yang kita pikirin Bang? Saya nggak mau jadi dia bang. Saya belum di sel, nggak mau. Ngimpi juga ogah bang. Di sel. Saya maunya di samping bidadari bang. Samping para wanita bang. Oh Abang masih suka wanita Bang? Enggak, maksudnya bidadari istri sendiri. Oh, istri sendiri. Istri sendiri, iyalah. Maaf nih, ini bisa aja nih mancingnya nih, maaf nih. Centong jangan sampai jidat lagi nih. Jangan sampai centong jidat. Abang udah dilempar centong sama bini. Iya bang. Itu kenapa tuh Bang? Kalau cemburunya bang gawat bang, kalau istri bang. Istri itu bang, seorang istri itu nggak tahu bang kita di luar tuh ditakuti orang atau apa bang. Iya. Pokoknya nggak ngasih uang belanja bang. Bodoh amat bang. Gagang sapu nempel jidat bang. Benjol bang. Dia gua nggak mau tahu dah lu mau ngapain, kayak mau megang negara mana, kayak pokoknya balik. Anak belum makan nih. Dia getok kita bang. Makanya Bang Walaupun Noel kita sangar kayak apa. Bang Noel, makanya Bang Daus ini kemudian Iya. takut sama bini ya. Mungkin Hampir gini. saya bikin ketua umum STI bang. Apa itu? Suami takut istri bang. Saya ketua umumnya juga, tapi saya nggak jadi bang. Nanti abang saya akan jadi sekjennya bang. Kalau saya nggak takut sama istri. Bu bener gak bu? Bang, jadi mungkin Bang Noel korupsi juga karena istri juga. Kita mohon maaf ya istrinya ya. Mungkin kali ya. Karena pengen supaya ada uang masuk lebih kali ya gitu ya. Apa enggak gitu Ya, sebenarnya? mungkin gini bang, beliau itu mungkin hilaf. Sebenarnya Iya. beliau bukan orang hukum bang. Oh iya kan, dia Beliau itu aktivis kan- biasa itu kan. Iya aktivis yang mungkin sarjana hukum S1-nya kan bukan hukum. Hmm. Mungkin dia
nggak ngerti kalau ini cara ini salah. Harusnya dia itu didampingi oleh penasihat hukum, Bang. Tadinya gitu. Iya, harusnya. untuk bekerja Untuk sebagai bekerja. wamen, ya. Tapi karena beliau tuh kalau saya ngomong sama dia juga, udah slow aja bro. jadi pinter sendiri ya udah. saya beberapa kali kan telepon beliau, ada beberapa perkara juga kan saya bicara, diskusi sama dia gitu. Bisa nggak bicara sama Pak Prabowo? Begini masalah Gunung Parung saya juga kan kemarin kan Gunung Parung saya kan Abang ada coba lobby dia nih. Iya kan? si Noel. Iya kan berapa ribu hektar kan saya bilang Iya. bisa nggak? Ini udah ada putusan pengadilan biar ngomong Pak Prabowo biar kita bagi dengan pemerintah buat ketahanan pangan bisa nggak? Dia bilang gitu kan. Ya nanti aja bro, gue masih sibuk lagi kayak gitu. Iya. Soalnya dulu kita nelpon juga gitu, bro, aneh masih sibuk bro, masih rapat. Iya Gitu. rapat akhirnya ketangkep. Rupanya Coba nemuin kita dari dulu. Di teleponnya ribut-ribut mulu sih. rapat bro. Rapat mulu. Oh, Kita telepon, Mungkin gini. Noel gimana? Rapat bro, gue sibuk lah. Soalnya gue Noel ketangkep aja. Mungkin rapatin cara supaya korupsinya sempurna kali Bang. Dan yang lebih parah lagi, ada satu video yang dibilang kita harus hukum mati koruptor. Ya kan? Kita harus ini. Saya mau diterbitkan hukum mati koruptor. Gak tuh dia jadi tikus percobaan dia. Dari undang-undang yang dia usulkan. Dia udah usulkan undang-undangnya Bang. Oh, DPR buru-buru jaga DPR dong. Jangan sampai ada hukuman mati terhadap koruptor. Dia tetap gitu. neken. Dia neken begitu. Undang-undang perampasan aset. Ya, aset yang dirampas Bang. Abang ini kelihatannya seneng Noel ketangkep ini. Enggak Bang. Enggak ya? Sedih Bang. Saya bilang tadi, mulut mangap Bang, hati bersedih Bang. Makanya kita tanya di awal, ketawa, sedih sembari ketawa tuh gimana? Ini bagaikan lagunya siapa itu? Tertawa dan menangis siapa? Lagu dangdut Bang. Hati menangis, mulut tertawa Bang. Kita nyanyi dulu ya. Oke, nyanyi Bang. Kawan, dengarkan si Noel. Hidup di bumi menyiksa diri. Jangan sampai kalian alami. Badan hidup serasa mati. Karena kerja secara paksa. Akibat silau makan uang rakyat. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.